Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas modernisasi dan westernisasi pada bab globalisasi, yaitu KD 3.2 dengan guru sosiologi Bu Yulianti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nursifa Fauzia Abdullah dari kelas 12 IPS 3 absen 26. Yang pertama, pembahasan kita ada globalisasi dalam perubahan sosial, modernisasi, yaitu perubahan atau berkembangnya ilmu teknologi, komunikasi, transportasi, atau sosial dari segala bidang, di mana jika terjadi modernisasi, maka akan memiliki jiwa keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki. Jika memiliki keinginan untuk memperkenalkan, maka akan terjadinya persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Agar dapat bersaing, maka diperlukannya daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Maka diperlukannya ide globalisasi, yaitu sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global, di mana kita harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Jika tidak mampu menyiapkan diri, maka akan terbagi menjadi dua, akan mengalami kultur shock atau mengalami kultur lag. Kultur shock adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Sedangkan cultural lag adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama. Di sini ada contoh dari suku pedalaman yang dimana mereka masih menggunakan sistem kepercayaan adat, budaya, agama sesuai leluhurnya. Hampir suku-suku pedalaman tidak mengikuti modernisasi atau perkembangan teknologi, masih menggunakan alat-alat tradisional. Sedangkan di sini ada foto pemuda-pemuda yang mengikuti perkembangan. Maka terjadinya kultur shock, di mana tidak menyesuaikan diri atau tidak menyaring yang diterima dari hasil perubahan sosial tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Dari tadi kita membahas modernisasi. Apa sih arti modernisasi? Berasal dari kata modo yang berarti cara, dan ernus berarti periode waktu masa kini, yaitu proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, atau perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Sedangkan pengertian modernisasi menurut Konjaraningrat yaitu menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Sedangkan menurut Ogbrun dan Nimkov, modernisasi yaitu harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Bentuk perubahan dalam modernisasi ada dua, directed change. Yang pertama menurut aspek sosial demografi, yaitu proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat
Yang kedua, ada aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ciri, syarat, dan mental manusia modern. Manusia modern memiliki ciri, sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu, dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Sikap mental manusia modern, di mana kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Syaratnya, cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, serta desentralisasi wewenang. Selanjutnya, gejala modernisasi. Yang pertama ada di bidang sosial, yaitu munculnya kelas-kelas sosial. Ada kelas atas dan kelas bawah. Kedua, ada munculnya sikap konsumerisme, yaitu dampak negatif dari modernisasi. Yang ketiga, ada gejalanya urbanisasi atau perpindahan penduduk. Sedangkan di bidang ekonomi, ada munculnya industri besar, tenaga ahli semakin banyak, perkembangan dalam bidang industri sudah menggunakan teknologi modern, dan masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa dibandingkan pertanian. Sedangkan di bidang politik, adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana informasi, berlakunya hukum secara sistematis. Di sini ada contoh penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi, merekam informasi, merekam berita, mengambil gambar, mengambil video. Semakin berkembangnya teknologi, ada dampak negatif dan dampak positif. Apa aja sih dampaknya? Dampak positif itu: 1. Memperkuat integrasi dalam masyarakat. 2. Kemajuan dalam bidang industri. 3. Kemajuan dalam bidang transportasi. 4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Sedangkan dampak negatifnya, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas, kenakalan remaja, dan adanya pencemaran lingkungan alam. Di sini ada salah satu contoh modernisasi di bidang transportasi, seperti sepeda yang dulunya angklung, sekarang sepedanya semakin modern, ada sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda listi, dan lain-lain. Di sini ada mobil, sudah semakin berkembang. Kereta yang dulu kereta asap, sekarang kereta listrik sudah ada. Di sini ada pesawat yang dulu hanya satu orang saja yang dapat menaikinya, yaitu pilot atau berdua dengan kopilotnya, sedangkan sekarang dapat membawa penumpang. Dan terakhir, transportasi lewat jalur laut, yaitu dulunya menggunakan perahu kecil, sekarang menjadi kapal yang lebih besar. Westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Di sini disebutkan berbagai bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup,
cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Singkatnya, pengadopsian budaya barat di negara-negara timur dari berbagai bidang. Ciri-cirinya, gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan, meniru perkembangan yang terjadi di negara barat. Contoh, gaya hidup mewah dan hedonisme. Kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Jika di negara-negara barat, minuman keras memang tidak dilarang karena minuman keras dapat bermanfaat untuk pergantian musim. Sedangkan jika di negara timur atau di negara sendiri Indonesia, minuman keras mengapa dilarang? Karena kebanyakan orang-orang salah takaran dalam menggunakan minuman keras, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mabuk dan lain-lain. Ketiga, ada semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Keempat, adanya perubahan pada cara berpakaian, cara komunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara barat. Dan terakhir, ada masyarakat semakin individual disebabkan sikap gotong royong semakin meluntur. Modernisasi dan westernisasi apa sih? Modernisasi itu bersifat mutlak ada dan diperlukan di setiap negara. Sedangkan westernisasi itu mutlak membaratan, condong negara timur mengikuti negara barat. Modernisasi tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan, sedangkan di westernisasi hampir nilai-nilai keagamaan disampingkan demi mencontohnya perkembangan yang terjadi di negara barat. Kedua, perbedaan modernisasi dengan westernisasi di sini adanya munculnya westernisasi karena masyarakat modern itu terjadi dalam kebudayaan barat, disajikan dalam bentuk barat, sedangkan bentuk barat seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada, yang harus. Persamaannya apa sih? Tadi kita bahas perbedaannya. Sekarang persamaan modernisasi dan westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi, memiliki unsur-unsur dari dunia barat, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan, dan sama-sama dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi manusia. Dan westernisasi baik dari pengertian, ciri-ciri, sifat, dampak negatif, positif, dan gejala-gejalanya. Singkatnya, kita review. Pengertian modernisasi merupakan perkembangan teknologi di berbagai bidang, sedangkan westernisasi merupakan negara timur mengadopsi bidang-bidang yang terjadi di negara-negara barat. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Demikian akhir presentasi saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.